Shalom, shalom, shalom. Shalom. Hari ini bersyukur kita ada di sini kembali. Cici juga setia juga menemani saya. Amin, puji Tuhan. Dan kita masih ada di The Last Movement Podcast. Yeay, haleluya. Hari ini kita mau ngebahas tentang akulah terang dunia. Amin, puji Tuhan. Nah, kalau saya mau jelasin mungkin jelasin boleh. Saya mau jelasin. Boleh jelasin. Saya bisa pingsan, Ci. Oh, enggak lah. Jangan takut. Cici mau jadi host, saya aja mau. Hari ini boleh saya berganti. Jangan. Saya bisa pingsan atau enggak saya puasa dulu 3 hari 3 malam, Ci. Jangan, itu yang buat pingsan kan puasanya. Iya, betul. Ya, jadi puji Tuhan hari ini nanti Cici akan menyampaikan materi kita pada hari ini. Akulah terang dunia, dan saya percaya pasti ada pencerahan-pencerahan baru yang Tuhan mau kasih buat kita. Pasti. Puji Tuhan sekali. Sebetulnya ini kan adalah kelanjutan daripada pembicaraan kita yang lalu ya. Sebab ini merupakan seri daripada kelanjutan tema yang lalu, yaitu kita sudah membahas tentang akulah roti hidup ya. Yang mana Tuhan Yesus sudah mendeklarasikan tentang keilahiannya kepada semua orang pada saat itu, dan sekarang dia kembali lagi mendeklarasikan. Jadi dia bukan hanya roti hidup, tapi dia berkata, akulah terang dunia. Semua itu ada di dalam Yohanes 8. Sebetulnya ayatnya panjang sih, karena ini berupa suatu kesatuan cerita. Oke. Ya. Tetapi kita ambil dulu, baru nanti saya ceritakan aja ya. Kita ambil di dalam, kita baca di dalam Yohanes 8 ayat 12. 12 hingga 14 bolehlah. Oke, aku baca ya. Boleh. Yohanes 8 ayat 12 sampai 14. Demikian firman Tuhan. Yesus adalah terang dunia. Maka Yesus berkata pula kepada orang banyak, katanya, akulah terang dunia, barang siapa yang mengikut aku, ia tidak akan berjalan dalam kegelapan, melainkan ia akan mempunyai terang hidup. Kata orang-orang Farisi kepadanya, engkau bersaksi tentang dirimu, kesaksianmu tidak benar. Jawab Yesus kepada mereka, katanya, biarpun aku bersaksi tentang diriku sendiri, namun kesaksianku itu benar. Sebab aku tahu dari mana aku datang dan kemana aku pergi. Tetapi kamu tidak tahu dari mana aku datang dan kemana aku pergi. Ya. Jadi terakhir pada saat ketika Tuhan Yesus menyatakan tentang akulah roti hidup, orang yang datang kepadaku tidak akan pernah lapar. Masih ingat yang lalu? Dan orang yang percaya kepadaku sebagai juru selamat ya, tidak akan pernah haus, karena orang itu akan dipelihara secara rohani. Ya. Jadi itu berbicara tentang keselamatan setiap orang. Setiap orang sudah tersedia keselamatan. Ya, itu hanya mereka harus datang kepada Yesus. Kemudian sekarang di tengah perjalanan, di tengah peristiwa setelah itu ya, ada peristiwa di mana Yesus sedang berjalan. Ya, kalau kita baca di ayat sebelumnya. Ya. Kemudian tiba-tiba mereka, orang-orang Farisi ini, dan ahli-ahli Taurat ini membawa seorang perempuan yang menurut mereka mendapatinya sedang berzina. Nah, mereka membawa perempuan itu kepada Yesus dengan maksud tujuan mereka mau mencobai Tuhan Yesus. Mereka mau menguji Tuhan Yesus. Apakah Tuhan ini tahu tentang perempuan yang berzina ini? Lalu mereka bertanya, ya, bagaimana ini? Ya, perempuan ini sedang melakukan berzina yang mereka dapati. Seharusnya kalau menurut hukum mereka, hukum Musa, perempuan ini harus dihukum, dilempari batu.
Ya. Tajam pakai batu Lalu ya. apa yang kami harus lakukan? Mereka bertanya demikian untuk mencobai Yesus. Yesus diam aja. Ya. Kemudian mereka bertanya lagi, apa yang harus kami lakukan? Dan kemudian kalau kita membaca di itu, ya, Yesus bertanya kepada mereka, barang siapa di antara kamu yang tidak berdosa, hendaklah ia yang pertama melempar batu kepada perempuan itu. Tetapi mereka nggak ada yang maju melempar. Ya, kemudian Yesus menulis di tanah dengan tangannya. Ya. Kemudian ketika dia berkata demikian, ternyata mereka semua pada pergi. Dan Yesus berkata kepada perempuan itu, mana orang-orang yang tadi mau menghukum kamu? Apakah tidak ada yang menghukummu? Perempuan itu berkata, tidak ada Tuhan, tidak ada Tuhan. Dan Yesus berkata, aku pun tidak menghukummu. Ya, Tuhan berkata, pergilah dan jangan berbuat dosa lagi mulai dari sekarang. Nah, dengan lanjutan dari itu langsung Yesus berkata kepada orang-orang itu, ya, bahwa akulah terang dunia. Barang siapa mengikut aku, ia tidak akan berjalan dalam kegelapan, melainkan akan mempunyai terang hidup. Ya. Di sini Yesus ingin menyatakan kepada mereka bahwa aku ini terang. Ya. Aku ini terang. Kemudian tapi mereka menyangkalnya dan berkata, kamu bersaksi tentang dirimu. Ya kan, nanti kesaksianmu tidak sah, begitu, tidak ini. Kamu menyatakan dirimu sendiri, kesaksian tentang dirimu. Dan Yesus juga menyatakan bahwa kesaksian Yesus, kalau Ruli baca ya selanjutnya ya dari ayat 21 hingga 29, bahwa Yesus juga menyatakan bahwa yang mengutus dia, yaitu Tuhan Bapa itu, ya, itu adalah benar, dan Yesus membawa kesaksian tersebut, dan betul-betul bahwa ia diutus oleh Bapa. Ya. Tapi mereka tetap tidak mau menerimanya. Ya. Mereka seharusnya ya, mereka ini berkata demikian. Kalau mereka itu adalah anak-anak dari Abraham, mereka mengaku bahwa mereka ini anak-anak Abraham, berketurunan dari Abraham. Ya. Seharusnya kalau mereka adalah keturunan dari Abraham, mereka bisa menerima Yesus adalah terang dunia itu. Ya, karena nenek moyang mereka juga sudah mengalami terang itu. Ya, ketika Musa membawa bangsa Israel keluar dari Mesir, ya, mereka dibawa ke padang gurun. Ya. Kamu tahu di padang gurun kan gelap sekali, gelap sekali. Dan di situ bangsa Israel ini dituntun oleh, kalau siang itu ada tiang awan. Kalau malam ada tiang api. Artinya mereka dipelihara dengan diberikan terang. Yaitu kalau nggak ada terang itu mereka pasti nggak akan bisa berjalan. Tidak bisa beraktivitas. Ya, gelap sekali. Nah, terang di sini berbicara tentang Roh Kudus. Yang pada saat itu waktu mereka keluar dari Mesir, itu adalah lambang daripada Tuhan Yesus sendiri. Di mana Tuhan Yesus itu selalu menuntun, mengajar, menerangi kehidupannya sehingga mereka tidak dalam kegelapan. Ya. Kalau bangsa Israel pernah mengalami hal tersebut, nenek moyang mereka mengalami tuntunan, ya, di mana Tuhan itu adalah terang itu sendiri. Ya. Tetapi sekarang ketika Yesus yang adalah terang itu sendiri datang, dan ketika Yesus menyatakan akulah terang dunia, mereka tidak mau percaya, mereka menyangkalnya. Ya. Dan Yesus pun berkata bahwa seharusnya juga engkau mengenal aku kalau memang engkau adalah keturunan dari Abraham. Terang dunia itu juga adalah terang sinar daripada Roh Kudus itu yang menerangi manusia. Setiap orang yang berada mengikuti Yesus, dia berada di dalam terang itu. Artinya kegelapan itu tidak akan melingkupi mereka. Ya, tidak bisa menguasai mereka. Sedangkan yang mereka lakukan sebelumnya, Yesus berkata terang, mereka itu menyeret perempuan yang sedang berzina. Dan di dalam kehidupan mereka, mereka tidak dipenuhi dengan terang itu. Mereka memandang orang itu dengan gelap.
Orang kalau dengan penuh kegelapan, orang itu selalu menghakimi orang. Mudah sekali menghakimi orang. Ya, melihat perbuatan seseorang, mereka langsung menghakimi. Dan mereka mau menguji Yesus, mencoba Yesus. Bagaimana reaksi Yesus terhadap seorang berdosa? Menurut mereka berdosa. Tetapi mereka juga dikatakan, kalau kamu gak berdosa, siapa di antara kamu yang tidak pernah berdosa? Lempari dia batu. Tapi pada mundur semua kan, Iya. karena mereka tahu bahwa mereka juga berdosa. berada dalam kegelapan. Karena dosa itulah kegelapan. Nah, di sini ketika Tuhan mau menyatakan bahwa kalau kita ini mengikuti Yesus, maka mata kita itu pun menjadi terang. Ya, kita buka dalam Matius 6 ayat 22 dan 23. Ruli baca ya. Oke. Matius 6 ayat 22 hingga 23. Oke, ayat 22 sampai 23. Ya. Firman Tuhan. Mata adalah pelita tubuh. Ya. Jika matamu baik, teranglah seluruh tubuhmu. Ya. Jika matamu jahat, gelaplah seluruh tubuhmu. Jadi, jika terang yang ada padamu gelap, betapa gelapnya kegelapan itu. Nah, Yesus menyatakan demikian. Jadi mata itu pelita tubuh. Jika matamu baik, teranglah seluruh tubuhmu. Tetapi jika matamu jahat, maka gelaplah seluruh tubuhmu. Jadi jika terang yang ada padamu itu gelap, wah, gelapnya bukan main jadinya, tambah seperti itu. Iya, betul. Nah, apa itu tadi? Mata adalah pelita tubuh. Tetapi coba kita buka dalam Amsal 20 ayat 27. Kalau Tuhan berkata bahwa mata itu pelita tubuh. Ya. Amsal 20 ayat 27. Ya, di situ berkata bahwa roh manusia adalah pelita Tuhan yang menyelidiki seluruh lubuk hatinya. Ruli tahu pelita. Pelita itu kan untuk alat penerangan. Ya, jadi seperti ketika Yesus berkata, "Akulah terang dunia," itu menerangi. Nah, roh manusia itu adalah pelita Tuhan, itu yang menerangi. Ya. Tetapi kalau manusia itu rohnya padam, maka pelitanya juga padam. Maka ketika Tuhan Yesus berkata, "Dari matamu itu adalah pelita tubuhmu." Kalau matamu itu gelap, berarti gelaplah seluruh kehidupanmu. Ketika mereka memandang perempuan yang berdosa itu dengan mata gelap, ya, mereka hanya menghakimi saja seperti itu. Ternyata mungkin mereka juga sedang pernah berdosa dengan perempuan tersebut seperti itu. Sehingga ketika Yesus berkata, "Coba siapa dong yang belum pernah berdosa? Lempari dulu batu." Nggak ada yang berani maju karena mata mereka dalam gelap dan mereka tahu bahwa kehidupan mereka juga gelap seperti itu. Betul. Nah, jadi ketika Yesus berkata demikian, Yesus mau menyatakan bahwa jika kita mengikuti Yesus, ya, maka terang itulah yang akan menyatakan kebenaran. Ya. Dan Yesus juga berkata lanjutnya di Yohanes 8 ya, ayat 30 hingga 32. Saya bacakan ya. Setelah Yesus mengatakan semuanya itu, banyak orang percaya kepadanya. Maka katanya kepada orang-orang Yahudi yang percaya kepadanya, "Jikalau kamu tetap dalam firman-Ku, kamu benar-benar adalah murid-Ku, dan kamu akan mengetahui kebenaran, dan kebenaran itu akan memerdekakan kamu." Jawab mereka, "Kami adalah keturunan Abraham, tidak pernah menjadi hamba siapapun. Bagaimana engkau dapat berkata kamu akan merdeka?" Kata Yesus kepada mereka, "Aku berkata kepadamu, sesungguhnya setiap orang yang berbuat dosa adalah hamba dosa. Dan hamba tidak tetap tinggal dalam rumah, tetapi anak tetap tinggal dalam rumah. Jadi apabila anak itu memerdekakan kamu pun benar-benar merdeka." Amin. Jadi mereka ini berdosa, tetapi mereka nggak menyadari kalau mereka berdosa. Gitu loh. Sampai Tuhan Yesus berkata juga, dia juga membawa orang yang berdosa. Menurut mereka mereka orang suci, mereka benar. Hanya perempuan yang berzina itu yang berdosa. Ya. Itu mereka melihatnya dengan mata gelap. Kemudian Yesus menyatakan bahwa aku ini loh terang dunia.
Kalau kamu mengikuti aku, kamu akan melihat kebenaran itu. Kamu akan melihat kebenaran dan kamu akan melihat bagaimana kebenaran itu memerdekakan kamu daripada dosa. Ya. Selama kita tetap berada dalam kegelapan, maka kita tetap menjadi seorang hamba. Hamba siapa? Sekalipun kita tidak pernah menjadi budaknya siapapun, tetapi kalau kita tetap dalam kegelapan, kita berarti hambanya dosa. Dan kita selama-lamanya terikat dengan dosa. Bagaimana terikat dengan dosa? Seperti mereka selalu menghakimi. Itu mereka sudah terikat dengan dosa. Dan mereka ketika mereka membawa perempuan itu, mereka bukan dengan kasih, dengan benci, dengan hanya kepingin untuk mereka dibenarkan gitu. Tetapi bila mereka orang-orang yang mengikuti terang itu, yaitu Yesus Kristus, maka kebenaran firman Tuhan yaitu Yesus itu memerdekakan kita, memerdekakan setiap kita, dan sehingga kita tidak lagi menjadi budak dosa gitu. Dan Tuhan juga berkata, selama aku di dalam dunia, akulah terang dunia. Jadi ketika Tuhan berkata terang, ya, itu juga berbicara tentang Roh Kudus. Ya, waktu tiang api, nah itulah Roh Kudus yang menuntun. Ya. Roh Kuduslah yang akan membawa kita kepada kebenaran. Dan kebenaran itulah yang akan memerdekakan kita. Benar seperti apa? Bukan kita ini orang yang paling benar seperti itu. Tapi kebenaran apa? Kebenaran bahwa kita adalah orang berdosa dan kita sudah menerima roti hidup itu. Dan kita sudah diselamatkan dan kita mengikuti terang dunia itu, yaitu Yesus Kristus, sehingga tidak ada kegelapan lagi di dalam kita. Itulah kebenaran dan itulah Roh Kudus menuntun kita, sehingga dengan demikian barulah kalau kita berkata, oh saya sudah terima Tuhan Yesus, saya sudah terima roti hidup itu, bahkan saya sudah mengikuti terang itu ya. Tetapi bila dia hidupnya masih membenci sesamanya, masih membenci saudaranya, dia tetap berada di dalam kegelapan. Nah, itu tidak akan bisa. Kita buka coba di ayatnya ya. Di 1 Yohanes. Ini banyak ayat kita hari ini belajar. Namanya kita belajar Alkitab kan. Kita banyak ayat. Ya. 1 Yohanes 1. Ayat 5 sampai 7. Aku baca ya untuk kamu ya. Boleh. Dan inilah berita yang telah kami dengar dari Dia, yang kami sampaikan kepada kamu. Allah adalah terang, dan di dalam Dia sama sekali tidak ada kegelapan. Jika kita katakan bahwa kita beroleh persekutuan dengan Dia, namun kita hidup dalam kegelapan, kita apa? Berdusta. Kita tidak melakukan kebenaran. Tetapi jika kita hidup di dalam terang, sama seperti Dia ada di dalam terang, maka kita beroleh persekutuan seorang dengan yang lain. Dan darah Yesus anaknya itu menyucikan kita daripada segala dosa. Jadi jelas di sini Ruli, kalau kita berkata bahwa kita ini sudah hidup dalam terang, ya, tapi kita tetap di dalam kegelapan, berarti kita ini berbohong, berarti kita ini melakukan dusta. Ya. Nah, kalau kita melakukan dusta, berarti kita tidak berada di dalam kebenaran. Ya. Sedangkan terang tadi, kalau kita sudah bahas tadi bahwa Tuhan Yesus menyatakan bahwa terang itu, yaitu kebenaran itu memerdekakan kamu. Jadi kita nih kadang banyak orang nih yang sedang masih bohong seperti ini. Ya, dia menerima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat, berarti dia sudah menerima roti hidup. Ya, kemudian dia berkata dia mengikuti terang dunia itu. Ya, tetapi hidupnya masih dalam kegelapan. Ya, masih suka menghakimi orang, masih suka berdosa, masih suka mencuri, masih suka apa? Berdusta. Nah, itu berdusta itu paling gampang. Orang pikir gak apa-apa lah, dosa-dosa kecil. Mestinya kita, aku cuman bohong dikit-dikit. Tapi apa?
Tuhan Yesus berkata tadi di Yohanes 6, kalau kamu baca lagi ntar, bahwa mereka itu adalah dikatakan bapakmu adalah pendusta. Kalau kamu berdusta berarti bapakmu pendusta. Siapa bapaknya? Yaitu iblis. Jadi kalau kita suka berdusta berarti bapak kita itu iblis, bukan bapak di surga. Iya. Ya. Jadi besar atau kecil kalau kita bohong itu berarti kita berada di dalam kegelapan. Ya, itu baru berbohong nih. Ya. Cuman lagi nih. 1 Yohanes 2 ayat 7. Nah, 1 Yohanes 2 ayat 7. Ya. Sampai 11 ya, Rul. Oke. Demikian firman Tuhan. Saudara-saudara yang kekasih, bukan perintah baru yang kutuliskan kepada kamu, melainkan perintah lama yang telah ada padamu dari mulanya. Perintah lama itu ialah firman yang telah kamu dengar. Namun perintah baru juga yang kutuliskan kepada kamu telah ternyata benar di dalam Dia dan di dalam kamu. Sebab kegelapan sedang lenyap dan terang yang benar telah bercahaya. Barang siapa berkata bahwa ia berada di dalam terang, tetapi ia membenci saudaranya, ia berada di dalam kegelapan sampai sekarang. Barang siapa mengasihi saudaranya, ia tetap berada di dalam terang, dan di dalam dia tidak ada penyesatan. Tetapi barang siapa membenci saudaranya, ia berada di dalam kegelapan dan hidup di dalam kegelapan. Ia tidak tahu kemana ia pergi, karena kegelapan itu telah membutakan matanya. Ya. Ini tahu lagi kita bicara tentang kalau orang berdusta, berbohong. Nah ini membenci. lebih lagi. Ya. Ada orang banyak berkata bahwa, wah aku sudah menerima terang kok. Tapi di dalam kehidupannya dia membenci saudaranya. Membenci saudaranya. Ya. Ketika dia membenci saudaranya, firman Tuhan berkata apa? Dia berada di dalam kegelapan sampai sekarang. Selama dia masih membenci saudaranya. Ya. Orang yang berkata bahwa ia dalam terang, ya, seharusnya itu dia di dalam persekutuan dengan Yesus Kristus. Setiap kali kita berkata aku di dalam terang, berarti kita memiliki persekutuan dengan Kristus Yesus. Ya. Tetapi kebiasaannya mereka membenci, melawan saudaranya. Nah itu kan berarti kontradiksi, tidak sesuai dengan yang Yesus katakan bahwa akulah terang dunia. Barang siapa mengikuti aku, ia tidak dalam kegelapan dan dia memperolehnya hidup terang seperti itu. Tetapi mereka selalu di dalam kegelapan. Apa? Membenci. Nah, membenci itu berarti apa? Sifat-sifat dari siapa? Iblis. Ya, tidak mengasihi, membenci itu dari iblis. Nah, iblis adalah kegelapan tersebut. Ya. Nah, orang yang mengasihi atau dia hanya mementingkan diri sendiri, itu juga. Dia tidak mengasihi saudaranya, tapi dia mengasihi dirinya sendiri, mementingkan dirinya sendiri. Ya. Selalu hanya mencari untuk kebaikannya dia sendiri, untuk keuntungan dia sendiri. Ya. Nah, itu orang itu berada di dalam kegelapan. Seperti yang tadi cerita tentang orang-orang yang membawa perempuan yang berzina itu, ketika mereka membawa itu, mereka bukan untuk membebaskan perempuan ini atau menolong perempuan ini kepada Yesus, tetapi mereka membawa perempuan ini kepada Yesus untuk kepentingan mereka, supaya mereka dinyatakan mereka benar, supaya mereka seakan-akan mereka yang benar, yang suci, seperti itu. Jadi mereka tidak melakukan hal untuk menolong orang ini yang perempuan. Kalau memang betul-betul perempuan itu sedang berdosa, seharusnya kita orang yang di dalam terang itu akan menolong seseorang ini supaya ia memperoleh terang Kristus Yesus. Begitu. Tetapi yang terjadi, orang katanya sudah menerima Yesus terang, tetapi mereka seringkali mengambil keuntungan untuk dirinya sendiri aja. Mereka hanya melakukan untuk kepentingan diri sendiri. Dan kalau kita tahu ada seseorang yang betul-betul dalam kegelapan, dan bila kita sudah menerima terang itu, kita tidak boleh membencinya. Kita harus malah mengarahkan dia untuk menerima terang dunia itu, yaitu Yesus Kristus. Sehingga kehidupan orang tersebut bebas dari dosa. Mereka dimerdekakan dari dosa. Bukannya kita malah mengikuti mereka dengan membencinya, dengan tidak mau menerimanya, seperti itu. Atau kita malah menghakiminya, seperti itu. Nah,
Di sini kalau kita mau menjadi terang, ya, kita dikatakan bahwa kitalah juga terang dunia. Betul. Ya, berarti kita harus menerangi orang yang gelap itu. Kita harus menerangi. Ya. Nah, ini sekali di sini di ayat yang ke-11, barang siapa mengasihi saudaranya, ia tetap berada di dalam terang dan ia tidak akan ada penyesatan. Artinya kalau ia terus mengasihi saudaranya, dia terus selalu berada di dalam terang. Dan terang itu berkuasa, menguasai hidupnya. Sehingga tidak ada yang bisa menyesatkan dia. Ya, pikiran apapun atau seperti falsafat apapun, pengajaran apapun tidak akan bisa menyesatkan orang yang di dalam terang ini. Kalau buktinya apa? Dia mengasihi. Nah, itu adalah bukti kalau kita memiliki terang, kita mengasihi saudara kita. Ya, kita ketika berkata mengasihi saudara itu semua loh, Ruli. Saudara yang betul-betul saudara sedaging, juga saudara sepelayanan, saudara seiman. Itu kita harus mengasihi juga seperti itu. Nah, itu bukti. Bila kita seringkali melayani Tuhan, nyanyi haleluya puji Tuhan, ya, dan menyatakan firman Tuhan, tetapi di dalam kehidupan di rumah kamu membenci saudaramu. Atau tidak membenci pun tapi kamu memendam. Iya. Nah, seperti itu. Tidak mau mengasihi, memendam kesalahannya, misalnya seperti itu. Itu berarti sama kamu berada di dalam kegelapan. Dan bila itu terjadi, maka gelaplah kehidupan seseorang itu. Jadi ketika Yesus berkata bahwa akulah terang dunia, ya, dan di dalam Dia ada terang, dan kalau kita mengikutinya, maka hidup kita tuh menjadi terang. Dan Yesus pun berkata, kamu juga adalah terang dunia. Kita ini ketika menerima terang Yesus, terang itu ada di dalam kita. Berbeda dengan ketika saat bangsa Israel, tadi saya ceritakan keluar dari Mesir, dituntun dengan tiang awan dan tiang api. Nah, waktu tiang awan itu ada di atas kan? Pasti. Nah, demikian juga tiang api itu ada di atas. Artinya penerangan itu, terang itu ada di atas. Tetapi di dalam hati mereka tetap gelap. Sehingga mereka masih tidak bisa mengasihi. Selalu masih jatuh dalam dosa seperti itu. Tapi begitu sekarang setiap orang yang percaya kepada Yesus Kristus, menerima Yesus sebagai roti hidup, dan dia mengikuti Yesus yang adalah terang itu, maka terang yang di luar ini masuk di dalam kita. Jadi penerangan kita ini bukan di luar sini, penerangan itu ada di dalam sini. Terang dunia itu Yesus Kristus ada di sini. Dan inilah yang akan menuntun jalan kita, menerangi kita, sehingga kita tidak akan tersandung, kita tidak akan terpecok, kita tidak akan bingung jalan mana ini. Karena apa? Di sini menerangi jalan kita, menjadi pelita kita. Nah, kalau kamu berjalan dalam suatu kegelapan, kamu pakai senter pasti kan, mencari sesuatu yang untuk bisa menerangi jalanmu. Atau kamu diam aja, meraba-raba terus berjalan gitu. Pasti lama-lama kamu akan tersandung deh pasti dan jatuh. Ya, kalau kita berada dalam kegelapan, kita membutuhkan terang. Itu. Ya, dan kita hanya satu-satunya yang kita butuhkan adalah terang dunia, yaitu Yesus Kristus. Dan bila terang itu sudah kita terima masuk di dalam kita, dan kita mengikuti terang itu, buktinya adalah kasih. Jadi kalau kita mengasihi sesama kita, berarti kita berada di dalam terang itu. Begitu. Berarti itu ya, Ci, maksudnya kan awalnya Tuhan Yesus yang mendeklarkan bahwa Dia akulah terang dunia. Ya. Dan selanjutnya waktu kita terima Tuhan Yesus, secara otomatis juga kita Yesus berkata bahwa kamu adalah terang dunia. Ya. Jadi waktu kita ibaratnya di hidup kita bercahaya, menjadi terang, kita juga bisa menjadi cahaya buat orang lain. Kita dituntun, kita juga bisa menuntun orang lain ke dalam terang gitu ya, Ci ya. Nah, ini Ci, mungkin banyak teman-teman di luar sana juga yang mungkin dengar podcast ini gitu ya, bahwa yang mau merajam orang yang berdosa tuh. Kebanyakan kita memang seperti itu, merasa diri paling benar.
orang-orang pada sifatnya kan, orang Farisi itu adalah orang-orang ahli hukum Taurat ya Ci ya, ahli hukum Taurat yang merasa bahwa mereka tuh lebih tahu, lebih ngerti dan lebih pintar dari orang lain. Mereka mau ngetes Tuhan Yesus, apakah Tuhan Yesus yang akan mau menghakimi perempuan itu ya. Tapi sebaliknya ternyata Tuhan Yesus yang berbalik kasih. Nah, yang saya tangkap adalah bahwa orang yang sudah terima Tuhan Yesus, orang yang sudah hidup di dalam terang, tindakannya itu satu yang paling kelihatan yaitu kasih. Benar ya? Ya. Karena ketika kita berada di dalam terang, itu sudah tidak ada kegelapan lagi pasti. Nah, karena Allah itu kasih dan Allah itu terang, jadi berhubungan di situ. Tadi kita baca kan di 1 Yohanes bahwa Allah itu terang, tapi Allah itu juga kasih. Jadi kalau kita berada di dalam terang, pasti kita mengasihi. Nah, kalau kita berada di dalam terang tetapi kita tidak mengasihi, berarti kita berkata dusta. Nah, kalau kita berkata dusta berarti bapak kita adalah iblis. Nah, kita tetap tinggal di dalam kegelapan. Karena apa? Kegelapan itu membutahkan mata kita sehingga kita tidak bisa mengasihi, kita tidak bisa menerima orang yang misalnya mengalami masalah, kemudian orang yang mau sudah bertobat, mau kita memohon maaf kepada kita nggak bisa lihat di situ. Ya, kita hanya bisa ngeliat kamu salah, buta seperti itu, dibutakan seperti itu. Nah, itu seringkali itu justru yang membuat kita jatuh karena mata kita gelap. Nah, tadi jelas sekali bahwa Tuhan berkata mata itu pelita tubuh. Kalau mata kita gelap berarti gelaplah seluruhnya. Artinya apa? Kita sudah nggak bisa memandang mana yang benar, mana yang salah, sudah nggak bisa. Semuanya itu jelek semua deh. Semua itu kita pandangan kita gelap. Tapi kalau kita dalam kegelapan, pernah nggak sih berada dalam suatu kapan misalnya suatu saat lampu mati. Nah, kelihatan apa dong? Nggak kelihatan apa-apa kan? Semuanya jelek semua kan? Hitam semua, gelap semua, nggak kelihatan bagusnya seperti itu. Nah, itulah kalau kita berada dalam mata yang gelap, semua itu jelek semua. Jadi kita ngelihat orang itu jelek semua. Betul. Jelek semua karena kita matanya gelap. Jahat semua. Bukan orang yang gelap, tapi kitanya matanya kita yang itu, sehingga nggak bisa ngelihat kebaikan orang, tidak bisa melihat ini. Yang kelihatan kepada kita adalah jelek semua, jahat semua seperti itu. Karena kita juga dalam kegelapan. Karena itu Yesus berkata, ikut Dia. Barang siapa mengikut Dia, orang itu berada di dalam terang. Yang kegelapan sudah tidak menguasainya lagi. Gitu. Dan melakukan kebenaran. Akhirnya mulai kita bisa, kalau kita terang ada lampu, kita bisa berjalan, bisa ngeliat, oh ternyata ini ada kursi, oh ternyata ini ada meja. Kita nggak akan nabrak meja atau nabrak kursi kan. Kita akan cari jalan yang lain gitu. Tapi kalau nggak ada terang, tabrak semua deh, tabrak sana, tabrak sini. Tembok. Nah, itu kan banyak orang suka main tabrak sana, tabrak sini, hantam sana, hantam sini, ya toh. Gak peduli sama orang hakimi lain. Sana, hakimi sini semua. Karena dia dalam gelap, seperti itu. Betul. Jadi main hakim sendiri tuh, ya seperti itu, main hakim sendiri. Nah, itu akhirnya kehidupan mereka ya begitu, gelap sekali. Lebih gelap daripada kegelapan. Tadi firman Tuhan bilang betapa gelapnya kegelapan itu. Iya, betapa gelapnya. Jadi udah gelap banget, jadi benar-benar karena. Nah, dunia ini kan gelap sudahan. Ya, kegelapan ini sudah melingkupi dunia. Tetapi terang itu sudah muncul, yaitu Yesus Kristus. Dan Yesus Kristus kita menerimanya dan Yesus ada di dalam kita. Berarti kitalah terang itu. Nah, kita harus hidup di dalam terang itu. Selama terang itu ada di dalam kita, nggak masalah Rul yang di luar tuh gelap. Iya, betul. Ya, nggak masalah. Selama terang itu ada di dalam kita, sekalipun dunia gelap, terang itu yang akan menuntun kita kepada kebenaran. Iya, aku jadi ingat quotes-nya Cici itu. Oh iya, itu ya. Pernah ya, ada ya. Ada. Nah itu penting sekali. Sebab orang kadang mikir kasih terang itu di luar sana.
Saya kayak kita kasih terang, kita ini mau terang dunia nih. Kemudian di sini kita pakai atribut, pakai lampu senter di atas, di luar kita gini-gini semua, ya kan? Dipanjangin semua, kita pakai pakaian neon semua di sini ya, supaya kita jadi terang. Nggak gitu caranya. Itu terang yang dibuat-buat, mengada-ada, jadi nggak natural. Nantinya kalau kita terang semua di sini, yang silau kita sendiri loh. Iya benar. Ya, tetapi bila terang itu di dalam kita, itu yang akan menerangi yang luar. Masih ingat gak quote-nya? Ada. Oh, masih ada ya. Tuh. Apa coba quote-nya? Tidak peduli seberapa gelap di luar, selama kamu memiliki terang, itu di dalam dirimu, kamu tidak akan pernah tersesat. Nah, itu dia. Itu. Coba lagi quote-nya gimana? Jadi terang itu bukan di luar, di dalam kita. Jadi kalau terang itu ada di dalam, aku bacain lagi ya. Tidak peduli seberapa gelap di luar, selama kamu memiliki terang itu di dalam dirimu, kamu tidak pernah tersesat. Ya, berarti ini ada persis di ayat ini. Berarti Tuhan Roh Kudus kasih waktu quote itu. Ya. Kepada sesuai. saya ini sesuai nih ayat yang 10, 1 Yohanes 2 ayat 10. Barang siapa mengasihi saudaranya, ia tetap berada di dalam terang, dan di dalam dia tidak ada penyesatan. Nah, ya kan? Pas ya. Oh, luar biasa Roh Kudus memang. Jadi itulah nggak dibikin-bikin. Bukan dibikin-bikin, itu berasal dari Roh Kudus iya, gitu. Betul. Jadi terang yang sebenarnya itu adalah terang kemuliaan Tuhan. Ada di dalam kita, bukan di luar, yang dibuat-buat. Ya. Kalau dibuat-buat kan bisa mati lampu, gelap baterai lagi. habis, gelap lagi. Tapi benar-benar terang yang ada di dalam kita. Nah, itu yang akan menerangi kita dan kita nggak akan pernah tersesat. Ada 2, Ci. Oh ya, ada lagi. Ya. Apa dong? Itu. Saya sendiri sampai lupa kadang. Sangat terlalu banyaknya quotes. Iya. Jadi ada 2 tuh, selama kita mengikuti terang itu, terang itu menerangi kita dan menerangi sekeliling kita. Oh iya, jadi kalau kita mengikuti terang itu juga menerangi kita, juga menerangi sekeliling kita. Iya. Artinya yang mendapat terang dari terang itu bukan kita sendiri. Artinya apa? Enggak egois hidupnya. Akhirnya kita itu menerangi yang lain, yaitu mengasihi tadi. Iya, betul. Ya, jadi sesama kita di sekitar kita itu juga mendapatkan terangnya kita. Kita nggak bisa egois. Kalau terang itu sudah menerangi kita, pasti biasanya terang itu sampai menerangi sekeliling kita. Betul. Jadi kita juga orang lain juga bisa merasakan terang terang itu sehingga orang lain pun nantinya juga menjadi terang itu sendiri. Iya, betul. Yang menerima Yesus sebagai terang dunia dan orang lain itu juga menjadi terang dunia itu. Puji Tuhan. Puji Tuhan. Ada 2 loh ini. Oh 2 ya. Puji Tuhan. Ya. Memang Tuhan berkata juga bahwa kita ini adalah terang dunia itu. Ya. Supaya apa? Supaya menerangi dunia. Kita adalah terang dunia itu. Ya. Nih kita bacain di sini. Saya bacain ya buat saudara semua. Di Matius 5 ayat 13 dan 14. Oke, aku baca ya, Cik. Sampai 16 boleh deh. Oke, 1 perikop ya. Ya. Oke. Firman Tuhan. Kamu adalah garam dunia. Jika garam itu menjadi tawar, dengan apakah ia diasinkan? Tidak ada lagi gunanya selain dibuang dan diinjak orang. Ayat 14. Kamu adalah terang dunia. Ya. Kota yang terletak di atas gunung tidak mungkin tersembunyi. Lagi pula orang tidak menyalakan pelita lalu meletakkannya di bawah gantang, melainkan di atas kaki dian sehingga menerangi semua orang yang di dalam rumah itu. Demikianlah hendaknya terangmu bercahaya di depan orang, supaya mereka melihat perbuatanmu yang baik dan memuliakan Bapamu yang di surga. Ya. Jadi Tuhan berkata kalau kita ini adalah terang dunia. Nah, untuk bisa menjadi terang dunia, kita harus menerima terang itu terlebih dahulu, yaitu Yesus Kristus. Dan kita mengikutinya, tidak hanya menerimanya, tapi kita mengikutinya. Dan
Tuhan Yesus berkata kalau nggak ada sih orang taruh, sekarang kita dalam rumah mati lampu, kemudian kamu nyalain lampu pelita, tahu yang pakai lilin atau pakai minyak ya seperti itu. Masa ditaruh di bawah? Kan pasti ditaruh di atas supaya bisa menerangi yang lainnya semua. Betul. Ya mana ada pelita itu disembunyikan di situ. Artinya apa? Terang yang ada di dalam kita itu harus bercahaya di depan semua orang, dilihat semua orang, supaya mereka itu melihat perbuatanmu yang baik dan memuliakan Bapamu di surga. Dan kalau kita terang itu ada di dalam kita, itu yang nampak adalah perbuatan baik, kasih, yaitu seperti terang itu sendiri. Ya, kalau kita lihat ini di sini, kita di studio nih ada terang, lighting. Ini kan terang tuh baik. Kenapa? Dia menerangin kita. Coba bayangin kalau ini semua dimatiin, kita jadi gelap semua nih mukanya kita. Betul. Ya, jadi jelek semua nih, nggak kelihatan cantiknya, nggak kelihatan gantengnya. Apalagi aku ya, udah hitam. Jadi gunanya lighting lampu adalah untuk menerangi supaya kelihatan semuanya bagus. Betul. Bunga semuanya kelihatan warnanya. Nah, terang itu nggak pernah ada jelek. Ya. Jadi terang sebesar apapun, lilin yang kecil dia terang. Sebesar apapun dia, kalau dia terang selalu membawa kebaikan. Selalu membawa dampak yang baik. Nah, mungkin terang yang ada di dalam kita, saudara kalian semua merasa bahwa masih kecil. Aku ini siapa sih kecil? Tapi bila kamu izinkan terang itu bercahaya atas kamu, menerangi sekitarmu, itu cukup. Coba kalau kita mati lampu di rumah, gak usah nyalain lampu yang gede-gede gimana. Lilin kecil aja gitu. Sudah langsung gelap itu hilang kan? Iya betul. Nah terang itu menguasai kegelapan itu. Kecil aja. Jadi dengan ketika Yesus berkata, akulah terang dunia. Ya, hafal gak ayatnya? Tuh mesti baca lagi. Harus hafal dong. Iya. Bagaimana? Akulah terang dunia. Apa coba? Akulah terang dunia. Akulah terang dunia. Barang siapa? Dia bercahaya. Bukan. Akulah terang dunia. Barang siapa mengikut aku, ia tidak akan berjalan dalam kegelapan, melainkan ia akan mempunyai terang hidup. Artinya terang hidup apa? Terangnya itu nggak bakalan mati. Terus terang, terus terang, terus terang. Gak sampai. Oh enggak, itu slogan, gak masalah. Ya gitu. Kan? Nah coba kalau ini pakai listrik kan, mati lampu, mati deh. Tapi yang namanya terang hidup, yaitu Yesus Kristus itu ada di dalam kamu. Gak pernah mati, terus hidup. Terang itu terus hidup. Terus bahkan menyala, semakin besar. Kita gak perlu on off lagi ya. Gak bisa. Gak ada off-nya, on terus. On terus. Terus terang terus ya. Terus terang terus. Artinya apa? Bener loh, terus terang. Jadi kamu akan menjadi orang yang terus terang. Gak ada kebohongan lagi. Iya ya, bisa kena juga. Gak ada yang ditutup-tutupi lagi. Gak perlu ditutupi, oh ini disembunyikan. Nanti dilihat orang ini. Jika kalau ada terang berarti kita terus terang, terbuka. Iya, terbuka. Nah, nggak ada yang perlu kita malu atau kita sembunyikan. Kita terbuka semuanya. Kita bicara terbuka tentang kehidupan kita terus terang terbuka. Tidak ada yang perlu ditutupi. Nah, memang itulah terang itu hidup. Ya. Memilikinya selama-lamanya. Jadi nggak hanya sesaat terang, habis itu mati. Terang, mati. Nah itu bukan terang hidup. Tergantung baterai. Lampu disco gitu sih. Ya banyak tuh yang mereka kelihatannya gemerlap seperti ya. Nah itu kehidupan orang banyak yang gemerlap gitu. Plang-plang, cep-cep gitu. Hidup mati. Lama-lama pusing. Tidak bisa dikatakan sebagai penerangan kan lampu yang kayak gitu. Ya. Artinya kalau penerangan itu ya terus ada terang terus. Kalau begitu berarti on off. Jadi nggak ada gunanya. Lama-lama off deh. Iya, putus deh, mati. Orangnya itu. Yang putus sih. Pulang kan udah mabok, udah melek ya kan, pasti gitu. Karena terlalu banyak kelap-kelip. Akhirnya jadi tersesat lah seperti itu. Ya, gitu. Ya, puji Tuhan. Ada pertanyaan nggak kamu? Silakan kalau mau tanya. Gini Ci, maksudnya kalau
benar kita selama ini kan kita hidup dalam kegelapan terang. Ada orang yang bilang kalau lampu nggak terlalu terang, yang kayak Cici bilang tadi, lampu kecil itu nggak apa-apa. Yang penting selama terang itu masih ada, kegelapan juga pasti akan sirna. Walaupun nggak langsung hilang kegelapannya, tapi paling tidak kita udah bisa jalan, kita udah bisa lihat sesuatu. Nah, pertanyaan saya, Ci, ada kemungkinan nggak sih kalau misalnya ada orang gitu, misalnya hidupnya memang belum terang-terang banget, belum ya ibaratnya kalau aku bahasa gampangnya gitu, belum mengasihi orang banget. Mungkin ada yang dia senang, ada yang nggak dia senang gitu, Ci. Tapi kalau dia berproses untuk menjadi terang, itu nggak apa-apa nggak, Ci? Atau ini kan kita tahu nih, orang kan pasti setiap punya proses ya, dari kegelapan ke terang. Nggak mungkin dari mungkin kalau lampu iya dari gelap kita on lampunya langsung terang truk. Tapi mungkin ada orang-orang yang memang nggak bisa secara langsung gitu dari gelap langsung terang gitu. Jadi maksud saya, kalau misalnya mereka berproses dari kegelapan itu untuk menuju ke terang, mungkin ya kalau saya bahasanya proses gitu. Apakah itu dibolehkan, Ci, atau apa ya bahasanya ya, dibolehkan atau gimana ya? Untuk berproses. Kalau menurut saya, kalau tadi kamu berkata ada proses seperti itu, enggak sih. Karena kalau kamu hanya lilin aja, oke kamu coba deh, ntar kamu di rumah coba. Ya. Matiin deh seluruh lighting peneranganmu di rumah. Terus kamu nyalain lilin yang kecil. Apakah dia masih ada suatu proses gitu? Begitu kamu nyalain dia langsung terang. Selama lilin itu masih ada, ya kan? Tapi kalau lilin itu sudah habis, ya dia nggak akan bisa nyala terang. Makanya Tuhan berkata pelita. Ya, pelita tahu pelita? Pelita itu ada ininya dengan minyak, sumbu dan minyak. Nah, dia menyala dengan, kalau ada minyak dia ada menyalanya. Nah, pasti begitu dinyalain langsung nyala, langsung menerangi. Ya, masalahnya bisa redup karena minyaknya habis. Ya, nah, itulah betul. Di situ kita di sini katakan ini tentang Roh Kudus. Ya, kalau kamu sudah tahu bahwa terangmu itu sudah mulai redup, itu tandanya minyakmu harus diisi lagi. Tandanya kamu harus terus minta Roh Kudus untuk menerangi lagi. Nah, kalau itu pelita kita tuangi minyak lagi, pasti dia nyala lagi terang. Gitu. Jadi nggak ada proses untuk wah ini belum terang begini. Itu hanya kamu ada minyaknya nggak? Ya, kalau sudah ada sumbu, ada minyak, dinyalain pasti nyala terus. Ya, nyala terus, makanya tuh minyak itu harus dijaga. Di sini adalah bicara tentang Roh Kudus yang bisa membuat kita terang terus menjadi terang dunia. Itu Roh Kudus. Roh Kuduslah yang harus kita menjaga kita untuk menjadi terang. Oleh karena itu kita harus bergaul, kita harus memohon kepada Roh Kudus, penuhi aku Roh Kudus, penuhi aku supaya aku bisa menjadi terang. Nah, Roh Kudus itu lambangnya, salah satu lambang dari untuk Roh Kudus adalah minyak. Ya, dia untuk menerangi, juga untuk minyak itu melumas, seperti itu. Kalau selama pelita itu minyaknya ada, pasti pelita itu akan menyala terus. Gitu. Nggak redup, nggak mati. Nah, ya kalau sudah redup ya tinggal berarti minyaknya harus diisi lagi. Ya, makanya betul. Itu kita perlunya kita setiap hari minta kepenuhan Roh Kudus, minta penuhi Roh Kudus. Gitu. Tetapi artinya di dalam kerohanian, bila kita sudah menerima Roh Kudus, menerima Tuhan Yesus sebagai terang itu adalah alive, hidup. Ya. Tapi memang bisa dipadamkan sih. Ya tinggal kalau kamu lilin, kamu tinggal tiup gitu kan padam. Iya ya, betul. Kan? Emang terang itu bisa dipadamkan. Cuman kalau kamu mau terang di dalam kehidupanmu padam, ya kamu tertiup dengan angin, dengan hembusan, dengan kata-kata dari iblis, padam deh itu semua. Gitu. Tapi selama kamu menjaga terus supaya tidak dipadamkan, minyaknya ada terus, pasti nyala terus. On fire terus ya.
menyala terus bersama Tuhan, Ya. pasti terang itu. Oleh karena akan itu terus jangan bercahaya. padamkan Roh Kudus. Ya betul. Jadi minta selalu tuntunan Ya. Roh Kudus untuk menerangi kita ya. Minta haus terus, haus. Banyak orang mengaku bahwa dia terang dunia, tetapi dia memadamkan Roh Kudus. Jadi terangnya itu ya dim-dim gitu. Iya, Seperti itu. Ya. Lama-lama kalau dim-dim kelap-kelip gitu lama-lama mati. Betul. Ya. Yang penting jangan padamkan Roh Kudus nih. Tapi ada lagi Ci, ini lain. Dia udah pegang lilin. Pas dia udah pegang lilin, pas mau jalan dia tutup mata, sama aja. Iya. Itu sama aja itu memadamkan Iya. memadamkan roh ya. Makanya tadi dikatakan mata itu pelita tubuh. Iya betul. Kalau matamu ditutup berarti matamu gelap. Iya, cahaya di luar dan cahaya di dalam juga Iya, tertutup dan iya. hidup dalam kegelapan. Ya itu ya kalau seperti itu berarti ya salahnya sendiri ya. Kenapa Iya. matanya ditutup ya? Betul. Udah dalam kegelapan seperti itu kenapa pakai tutup mata? Dibuka. Kalau memang mata itu adalah pelita tubuh, mata itulah yang akan menerangi jalan kita. Puji Tuhan. Saya rasa sih udah cukup ya, Ci. Oke. Saya juga merasa diberkati banget. Puji sama Tuhan. Jadi penjelasannya. kamu adalah Terang dunia, terang dunia. Dan semua saudara yang di rumah juga Iya. adalah kita semua adalah terang dunia. Jadi terang itu hidup di dalam kita, menerangi sekitar kita semuanya, bahkan seluruh dunia terang kita itu menerangi Iya semuanya. betul. Satu yang saya tangkap tadi banget yang saya secara pribadi ya Ci, bahwa kalau kita sudah diterangi dengan Roh Kudus, dengan Tuhan, bahkan kita sudah jadi terang dunia, pasti yang kita lakukan adalah itu bertindak benar dan menerapkan kasih itu Kasih ya. di dalam kehidupan kita. Ya, itu kasih itu tanda bukti Itu kelihatan. bukti bahwa kita sudah hidup dalam terang. Ya. Ya. Puji Tuhan. Oke, puji Haleluya. Tuhan. Nanti Haleluya. kita hari ini kita sudah membahas soal akulah terang dunia. Saya percaya juga teman-teman di rumah juga yang menyaksikan tayangan ini, mendengarkan ini di Anchor sama Spotify, semuanya kita diberkati. Sebelum kita mau nutup, Cici mau berdoa buat kita semua. Saya langsung todong aja, Cici. Nanti Cici suruh saya doa lagi. Ya, oke, Ya. kita berdoa. Mari kita sama-sama berdoa. Nakaramashen, nakaralamashikin, nakaraya. Tuhan Yesus, terima kasih untuk waktu yang sudah Engkau berikan pada kami, sehingga pada saat ini kami boleh belajar Amin. lebih lagi tentang Engkau, yaitu tentang terang dunia itu. Amin. Dan saat ini kami telah mengetahui bahwa kami mengikuti terang dunia itu dan kami adalah terang dunia Yes. itu. Biarlah setiap dari kami, yaitu saat ini Ruli dan juga saudara-saudara kami yang lain yang di rumah, teman-teman kami semua yang mendengarnya, semua yang menerima Yesus Kristus adalah terang dunia itu. Amin. Dan kami akan menerangi dunia yang semakin gelap ini. Lewat kehidupan kami Tuhan. Lewat perubahan di dalam kehidupan kami yang dari gelap kepada terang. Dan lewat ketika kami mengasihi sesama Tuhan. Kami mengasihi saudara kami. Kami menyatakan terang-Mu kepada dunia. Amin. Berkati Tuhan acara ini. Juga berkati saudara-saudara kami yang mendengarkannya Tuhan. Engkau tolong mereka. Dan Roh Kudus Engkau juga menjagai mereka. Engkau memberikan penerangan-Mu kepada setiap yang mendengarkan podcast ini. Terima kasih Tuhan, hanya di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus kami berdoa. Haleluya. Sama-sama katakan Amin. Amin. Tuhan Yesus memberkati. Tuhan Yesus memberkati. Sampai jumpa di podcast yang akan mendatang. Haleluya. Haleluya.